Penumpukan sampah di lingkungan telah menjadi masalah umum bagi masyarakat. Salah satunya yaitu sampah yang berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini tentunya semakin mengkhawatirkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Persoalan ini dari waktu ke waktu tidak kunjung usai. Penggunaan sampah atau limbah rumah tangga dapat berasal dari berbagai macam jenis kegiatan. Contoh hal kecil yang berakibat besar adalah penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Meski hanya limbah kecil, namun menumpuknya limbah ini tidak bisa dihindari dari kebiasaan manusia. Pengelolaan sampah pun sulit untuk dilakukan, karena sampah sisa konsumsi masyarakat yang harus dibuang jauh lebih besar dibandingkan dengan volume sampah yang berhasil diolah atau didaur ulang. Citasi Antono J. 2012 dalam skripsi yang berjudul Pemberdayaan Anak Jalanan melalui program daur ulang sampah di rumah belajar keluarga anak langit. Daur ulang sampah merupakan proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuannya adalah untuk mencegah sampah yang sebenarnya dapat dijadikan suatu barang yang berguna, mengurangi bahan baku baru, mengurangi penggunaan energi, polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang ini adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk bekas pakai dari komponen utama dalam manajemen sampah modern. Daur ulang memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama adalah keuntungan. Adapun keuntungan dari daur ulang sendiri, yang pertama, daur ulang menyediakan pasokan bahan baku yang murah dan berlimpah. Dengan ketersediaan bahan daur ulang yang murah ini, maka akan mengurangi ketergantungan industri besar untuk tidak menggunakan bahan baku yang baru di mana harganya lebih mahal. Yang kedua, dapat mengurangi penumpukan sampah di sekitar rumah tangga, sehingga dapat mengurangi polusi udara, bau tidak sedap, dan membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Yang ketiga, daur ulang sampah rumah tangga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari lapangan pekerjaan ini, masyarakat yang berpartisipasi dalam pekerjaan daur ulang ini bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan yang terakhir, manfaat daur ulang sendiri dapat mengedukasi kepada masyarakat secara luas bahwa dengan mendaur ulang sampah rumah tangga, masyarakat menyadari bahwa nilai dan manfaat dari barang hasil daur ulang ini sangat menarik serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Daur ulang juga memiliki beberapa kerugian. Yang pertama, membutuhkan biaya lebih untuk melakukan kegiatan daur ulang sampah, terutama sampah rumah tangga, misalnya seperti biaya peralatan, biaya bahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, daur ulang sampah rumah tangga membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena membutuhkan berbagai eksperimen untuk menemukan hasil yang bisa membawa keuntungan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Daur ulang sampah rumah tangga ini bisa memproduksi lebih banyak sampah dari yang kita duga. Mengapa demikian? Karena kebanyakan barang daur ulang itu tidak berumur panjang atau bisa dikatakan kualitasnya kurang bagus, sehingga barang tersebut tidak menghasilkan nilai manfaat lagi dan dibuang. Selain itu, berbagai eksperimen yang berkali-kali untuk menemukan keuntungan yang cocok menyebabkan pembuangan bahan baku dalam jumlah yang banyak. Dan yang terakhir, tidak semua orang menyukai barang hasil daur ulang.
karena menurut mereka kualitasnya tidak sebagus dengan barang yang baru. Dalam memilah sampah rumah tangga, tentunya kita membutuhkan pemilahan yang baik agar sampah dapat diolah menjadi lebih baik sesuai tujuan pengolahannya. Secara umum, sampah ini dapat dipilah menjadi dua jenis, yaitu anorganik dan juga organik. Sampah anorganik adalah sampah atau sisa bahan yang tidak mudah membusuk dan bukan bermula dari hewan dan tumbuhan. Sampah ini sulit terurai secara alami. Kemudian ada sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Lantas, apa sajakah contoh-contoh dari jenis pemilahan sampah rumah tangga ini? Berikut inilah contoh-contoh dari jenis pemilahan sampah rumah tangga ini. Misalkan, jika sampah anorganik sendiri itu bisa jadi terdiri dari botol minuman sekali pakai, bungkus makanan, bungkus snack, ban bekas, dan lain-lainnya. Sedangkan jika sampah anorganik sendiri bisa jadi sampahnya yaitu ada bekas makanan yang sudah tidak dimakan, terus ada juga sisa sayuran, terus sisa kulit buah, daun, ranting, dan lain-lainnya. Kegiatan mendaur ulang sampah rumah tangga. Terkait dengan sirkular ekonomi dan ide futuristik, kami menggagas bahwa ada konsep futuristik dengan tema daur ulang limbah sampah rumah tangga, yaitu Household Waste Headquarter. Konsep ini merupakan sebuah solusi masa depan untuk mengurangi bahaya dari sampah rumah tangga. Untuk mewujudkan konsep futuristik ini, kita atau komunitas tentu bekerja sama dengan pemerintah agar ide ini dapat direalisasikan. Pembangunan Household Waste Headquarter atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai markas sampah rumah tangga. Ini tersusun dari beberapa tempat kerja, yaitu yang pertama pengumpulan, yang kedua pemilahan, yang ketiga daur ulang, dan yang keempat adalah store. Store atau toko ini yang berupa swalayan barang hasil daur ulang sampah rumah tangga. Pengumpulan tugasnya yaitu mengumpulkan sampah rumah tangga yang didapatkan dari hasil pengambilan dari lingkungan perumahan. 2. Pemilahan tugasnya memilah sampah rumah tangga berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik dan anorganik. Selain itu, pemilahan juga melakukan penimbangan sampah yang sudah dipilih tadi sesuai dengan berat yang diminta. Daur ulang tugasnya mendaur ulang sampah rumah tangga yang sudah dipilah dan ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Agar kegiatan daur ulang di Household Waste Headquarter ini berjalan dengan lancar, pemerintah merekrut suatu kelompok atau individu yang memiliki bakat daur ulang sampah untuk memproduksi barang yang akan dijual di pusat perbelanjaan. Stok sendiri yaitu tugasnya menyediakan dan menjual barang hasil daur ulang tadi untuk diperkenalkan ke halayak masyarakat dan tentunya mengedukasi. Sirkular ekonomi adalah konsep ekonomi dalam alur yang sangat tertutup, di mana kita berusaha untuk menggunakan sumber daya, bahan baku, maupun produk jadi yang bisa dipakai ulang untuk selama mungkin, dan menghasilkan sampah atau limbah seminimal mungkin, di mana dalam konsep tersebut menggunakan prinsip 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, recovery, dan juga repair. Jika dikaitkan dengan konsep sirkular ekonomi, ide futuristik sampah rumah tangga ini dapat membawa beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, itu dapat mengurangi dampak bahaya dari limbah rumah tangga dengan mendaur ulangnya menjadi barang yang memiliki nilai lebih. Yang kedua, yaitu dapat digunakan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan yang ketiga yaitu memajukan UMKM bidang daur ulang sampah rumah tangga ini agar dapat dikenal luas oleh masyarakat dan tentunya dapat mengedukasi. Contoh barang hasil daur ulang sampah rumah tangga. Kami mengklasifikasikannya menjadi dua, yaitu anorganik dan organik. Dari anorganik yaitu berupa botol plastik. Botol plastik dapat dijadikan sebagai mainan robot, celengan anak, kerajinan bunga hias, dan dompet kecil. Jika kantong plastik
dapat dijadikan tempat botol minuman dan tas jinjing. Kemudian kaleng bekas dapat dijadikan seperti tempat pensil, lampu tidur, dan pot gantung. 2. Contoh hasil daur ulang organik. Bahan baku yang diambil itu ada 3. Pertama yaitu kulit buah atau limbah sayuran yang bisa dijadikan sebagai ekoenzim. Selanjutnya yaitu daun kering yang bisa dijadikan sebagai kerajinan atau hiasan dinding. Selanjutnya ada sampah kertas yang bisa dijadikan sebagai wadah tisu dan juga jam dinding. Oke, halo semuanya. Nah, jadi kali ini kelompok kami akan mewawancarai salah satu warga perumahan itu. Nah, bisa sebutkan namanya, Mas? Saya Aldio, Mas, tapi Oke, Mas Ardio. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih, Mas, tentang terkait dengan pengelolaan sampah atau limbah rumah tangga nih. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut Anda bagaimana keadaan sampah rumah tangga saat ini? menurut saya pribadi, sampah rumah tangga saat ini, khususnya di lingkungan saya, di lingkungan rumah Nusantara di Kota Kediri ini, untuk jadwal pengambilannya itu seminggu 2 kali, yaitu pada hari Rabu dan hari Sabtu. Dan untuk di rumah saya sendiri itu, untuk seharinya bisa mencapai 1 kantong plastik untuk konsumsi rumah tangga yang berisikan 5 orang setiap harinya. Oke. Sejauh apa pengetahuan Anda tentang pengelolaan sampah rumah tangga? Saat ini pemerintah sedang mengejarkan untuk memilah sampah plastik dan sampah yang dapat didaur ulang, serta sampah yang dapat menjadi pupuk, yaitu sampah organik seperti sampah sayuran. Sampah-sampah tersebut bekas memasak. Sampah-sampah tersebut dapat dimanfaatkan kembali, yang organik dapat menjadi pupuk kompos, dan yang anorganik seperti plastik dapat didaur ulang lagi menjadi, kalau di rumah tangga bisa dijual kembali kepada tukang rosok. Seperti itu, Mas Raffi. Oke, terima kasih Mas Ardio untuk pertanyaan keduanya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga nih, Mas, apakah pengelolaan sampah rumah tangga di sekitar rumah Anda ini sudah baik? Saya sudah mulai memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Lalu untuk lingkungan perumahan, di sini kami memulai yang namanya bank sampah, yaitu mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga agar orang-orang di sini dapat mandiri, jadi memisahkan mulai dari rumah tangga lingkup yang terkecil untuk melalui RT dan melalui tingkat RW. Apa yang sudah Anda lakukan untuk memanajemen sampah rumah tangga yang ada di rumah Anda? Sedini mungkin dapat memisahkan sendiri sampah yang sudah dipakainya. Jadi setelah memasak atau setelah membeli apa dari luar, kan ada sampah kantong plastik, itu bisa ditaruh di tempatnya sendiri. Sedangkan yang setelah memasak itu dapat menaruh di tempat yang organik seperti bekas sayur-sayuran, potongan-potongan sayuran yang sudah tidak terpakai. Seperti itu. Bagaimana harapan Anda ke depannya bagi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga ini? Kita harus memikirkan itu juga demi masa depan kita. Sampah itu, kita dapat memisahkan secara mandiri, dan kita harus mempunyai inisiatif, mempunyai keinginan untuk dapat menyelamatkan sampah-sampah bekas kita ini. Kalau tidak berangkat dari kita, mau siapa lagi kita yang kita berharap. Begitu, Mas Raffi. Oke. Banyak dari kita yang menyepelekan sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan tanpa pemilahan dan pengolahan terlebih dahulu dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan, mulai dari tanah, air, dan udara. Padahal, sampah rumah tangga ini dapat
diolah terlebih dahulu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Harapan kami, dengan adanya video project yang kami buat, dapat menambah kesadaran kepada masyarakat luas tentang cara memilah dan mendaur ulang sampah rumah tangga, sehingga turut serta menjaga lingkungan di sekitar rumah kita. Ada pantun nih tentang pemilahan sampah rumah tangga nih. Hujan turun sangat sedikit, sudah duduk lalu bangkit. Lingkungan kotor banyak penyakit, penyakit datang selalu menjangkit. Salam lingkungan sehat.